datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Mohon izin Bapak Ibu penguji, izinkan saya menyampaikan presentasi seminar pendidikan PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Berikut profil pribadi saya. Nama Noviani Puspitasari, tempat tanggal lahir Wonogiri 3 November 1993, NIM 2323520048, kelas PGSD 3, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Dosen pembimbing yaitu Ibu Paramita Purbosari, MPD. Daftar isi atau alur pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, visi misi pribadi. 2. Hasil refleksi mata kuliah PPG Prajabatan. 3. Desain pembelajaran dan desain inovasi. 4. Hasil refleksi pengalaman belajar PPG Prajabatan. Visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Mewujudkan akses pendidikan yang rata, yaitu untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. 2. Pendidikan berkualitas, yaitu menyuarakan peningkatan kualitas pendidikan dengan menekankan pembangunan kurikulum yang relevan. 3. Pendidikan inklusif, mendorong sistem pendidikan yang inklusif untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat menerima pendidikan sesuai dengan potensinya. 4.
pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai karakter seperti integritas, tanggung jawab, dan kerjasama. 5. Teknologi dalam pendidikan, mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia modern. Pemberdayaan guru, yaitu memberikan dukungan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru agar mereka dapat memberikan pengajaran yang terbaik bagi siswa. Selanjutnya, riset dan inovasi pendidikan. Mendorong riset dan inovasi dalam bidang pendidikan untuk terus meningkatkan metode pengajaran, kurikulum, dan strategi pembelajaran. Visi pribadi sebagai calon guru. Inspiratif. Menginginkan calon guru yang dapat menginspirasi dan memotivasi siswa untuk belajar. 2. Empatis. Calon guru yang memiliki empati dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan siswa. 3. Kreatif. Mengharapkan calon guru yang kreatif dalam metode pengajaran mampu membuat pembelajaran menarik dan relevansi bagi siswa. 4. Adil dan objektif. Guru yang bersikap adil dan objektif memperlakukan semua siswa tanpa memandang strata. 5. Berorientasi pada pendidikan karakter. Calon guru tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga mendukung pembentukan karakter pribadi siswa. Selanjutnya, pembelajaran diferensial. Menginginkan guru yang memiliki kemampuan dalam pendekatan diferensial, yaitu mampu mengakomodasi kebutuhan beragam siswa di kelas. 7. Berorientasi pada pengembangan diri. Guru yang terus mengembangkan diri melalui pelatihan atau workshop. 8. Kolaboratif. Calon guru yang dapat bekerja sama dengan rekan sejawat, pimpinan, orang tua wali, maupun komite sekolah. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Pertama, pendidikan dan pelatihan. Kedua, pengembangan empati dan keterampilan. Ketiga, mengembangkan kreativitas dalam pengajaran. 4. Pengembangan pendidikan karakter. 5. Pengembangan kemampuan dan pembelajaran diferensial. 5. Pendidikan terus-menerus. Selanjutnya, kolaborasi dan komunikasi. Yang terakhir, refleksi diri. Pengalaman belajar selama saya mengikuti program PPG Prajabatan selama 2 semester. Yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia. Kedua, pemahaman peserta didik dan pengajarannya. 3. Prinsip pengajaran dan asesmen 1. 4. Pembelajaran berdiferensiasi. 5. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. 6. Pendidikan pengalaman lapangan 1. 7. Pembelajaran sosial emosional. 8. Computational thinking. 9. Prinsip pengajaran dan asesmen 2. 10. Proyek kepemimpinan. 11. Praktik pengalaman lapangan 2. 12. Seminar pendidikan. Prinsip pengajaran dan asesmen. Pertama, prinsip perancangan Understanding by Design atau sering disingkat UBD. Pendekatan pembelajaran Teaching at the Right Level atau TARL. Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching atau CRT. Prinsip perancangan UBD.
Understanding by design adalah pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang fokus pada hasil akhir yang ingin dicapai. Prinsip utama pada UPD yaitu berorientasi pada hasil, yaitu mulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengalaman siswa. Merancang pengalaman pembelajaran yang mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, penilaian autentik. Menggunakan penilaian yang sesuai untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Refleksi dan penyesuaian. Mengajak guru dan siswa untuk merefleksi proses pembelajaran dan hasil yang akan dicapai. Pendekatan pembelajaran Teaching at the Right Level atau TARL. TARL adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menyesuaikan pengajaran berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching atau CRT. CRT adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya menghargai dan mengintegrasikan latar belakang budaya siswa ke dalam proses pembelajaran. Menurut Bukhari 2023 menyatakan bahwa pendekatan CRT ialah pembelajaran yang mengakui dan merangkul keragaman budaya yang ada di dalam kelas, di mana keberagaman budaya diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan menciptakan hubungan yang bermanfaat untuk budaya di lingkungan masyarakatnya. Berdasarkan Rahmawati et al. 2020 menyatakan karakteristik dalam CRT adalah 1. Pengakuan terhadap warisan budaya dari berbagai suku bangsa. 2. Menciptakan hubungan yang berarti bagi setiap siswa. 3. Menerapkan prinsip belajar yang berbeda terkait dengan gaya belajar mereka. 4. Membimbing siswa untuk mengenal serta memahami warisan budaya sendiri serta menghargai budaya yang dimiliki orang lain. 5. Memadukan pengetahuan multikultural. Selanjutnya, pendekatan CRT menurut El-Fadilah Citra Resita tahun 2021 ialah sebagai berikut. 1. Pendidik memberikan persepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada peserta didik guna melihat kemampuan awal siswa mengenai pembelajaran yang akan dipelajari. 2. Pendidik membentuk kelompok siswa yang mempunyai background budaya yang berbeda. 3. Pendidik memaparkan materi pembelajaran yang diajarkan dihubungkan dalam budaya yang dimiliki siswa. 4. Pendidik bercerita untuk menyampaikan contoh praktis penerapan materi pembelajaran dalam kehidupan siswa sehari-hari. Pentingnya memilih CRT untuk kegiatan pembelajaran. Pertama, meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu dengan mengintegrasikan pengalaman dan budaya siswa ke dalam pembelajaran, siswa merasa lebih terhubung dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif. 2. Memperkuat identitas budaya. CRT membantu siswa menghargai
dan bangga akan latar belakang budayanya mereka yang penuh dengan perkembangan identitas yang positif. 3. Mendukung keberagaman. Di kelas yang beragam, CRT memastikan bahwa semua suara dan perspektif dihargai, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. 4. Meningkatkan pemahaman dan retensi, yaitu materi yang relevan dengan pengalaman siswa lebih mudah dipahami dan diingat, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 5. Mengurangi kesenjangan akademik. Dengan memahami kebutuhan dan konteks budaya siswa, guru dapat lebih efektif dalam mendukung siswa yang mungkin menghadapi tantangan dalam belajar. Desain pembelajaran. Capaian pembelajaran, peserta didik membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan di lingkungan rumah maupun sekolah dan masyarakat. Berikut di samping ini ada cover modul ajar CRT yang telah saya buat. Kemudian tujuan pembelajaran. Ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Taksonomi Bloom-nya masuk ke dalam kategori C3. Peserta didik mampu menciptakan pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Taksonomi Bloom-nya masuk ke dalam C5. Selanjutnya, desain pembelajaran. Model pembelajaran PBL dengan sintaks sebagai berikut. 1. Orientasi pada masalah. Di sini, guru memberikan sebuah masalah yang harus dipecahkan, yaitu berupa video CRT dengan topik gotong royong yang saya aplikasikan lewat rewangan. Kemudian fase kedua, mengorganisasikan peserta didik. Di sini guru membentuk kelompok belajar yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, fase 3, membimbing penyelidikan. Pada fase ini, peserta didik yang telah dibentuk kelompok tadi berdiskusi, kemudian guru membimbing kelompok yang belum memahami perintah pada orientasi masalah tersebut. Selanjutnya, fase keempat, menyajikan hasil. Setelah melakukan diskusi bersama dengan kelompok, peserta didik diminta untuk melakukan kegiatan presentasi hasil dari diskusinya. Kelima, fase 5 ini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada fase ini, guru memberikan penguatan materi mengenai topik pola hidup gotong royong. Kemudian setelah memaparkan materinya, kemudian guru memberikan evaluasi. Evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Berikut merupakan video pembelajaran Culturally Responsive Teaching atau CRT, topik pola hidup gotong royong fase B kelas 4 sekolah dasar yang telah saya lampirkan di sini. Kemudian, desain inovasi produk Culturally Responsive Teaching atau CRT, desain pembelajaran. Nah, di sini saya dan kelompok kami membuat
sebuah produk yaitu buku. Nah, buku ini kami jadikan luaran dari mata kuliah seminar yang berisi kumpulan asesmen. Nah, buku ini kami beri judul Asesmen Diagnostik Formatif dan Sumatif dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching berdasarkan kebudayaan untuk kelas 4 sekolah dasar. Berkat bimbingan dosen pembimbing kami Ibu Paramita Purbosari MPD dan kerjasama dengan kelompok, maka menghasilkan sebuah luaran berupa produk. Kami mohon doa restunya, semoga produk buku yang kami buat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan buku ini baru proses ISBN, Bapak Ibu. Selanjutnya, Desain Inovasi Culturally Responsive Teaching. Mata pelajaran yang saya ambil, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, fase B, kelas 4 sekolah dasar, dengan topik pola hidup gotong royong. Asesmen yang digunakan dihubungkan dengan tradisi atau budaya desa Kenep Sukoharjo, yaitu rewangan. Budaya rewangan tersebut diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada desain inovasi CRT. Saya membuat 3 asesmen yang terdapat di dalam kumpulan buku asesmen tadi. Yang pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Dari masing-masing asesmen ini terdapat 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Hasil refleksi pengalaman selama PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. Pendidikan di Indonesia seharusnya lebih berfokus pada pendekatan yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Selain itu, kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan konteks lokal, sehingga relevan dan aplikatif. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Selanjutnya, hasil refleksi pengalaman selama PPG. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran berkelanjutan. Saya harus terbuka terhadap kritik dan masukan, serta berani mengeksplorasi berbagai metode pembelajaran. Dengan demikian, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan efektif bagi siswa, sekaligus berkontribusi pada pengembangan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Rencana tindak lanjut, ada 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru, yaitu sebagai berikut. Pertama, membangun hubungan baik dengan siswa. Dengan hal ini, saya akan berusaha membangun hubungan sebaik mungkin agar menumbuhkan kedekatan yang positif. Kedua, mengembangkan kurikulum yang menarik. Saya akan mengimplementasikan kurikulum yang menarik dan peserta didik tidak merasa tertekan atau terbebani dengan adanya kegiatan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, terus belajar dan beradaptasi. Saya sebagai guru pemula harus terbuka dan menerima saran dari rekan sejawat maupun dari orang tua siswa untuk hasil dan tujuan belajar yang lebih baik lagi. Rencana tindak lanjut. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Saya akan menerapkan metode pengajaran yang beragam, memfasilitasi diskusi yang terbuka, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Selain itu, saya juga akan berkomitmen
untuk terus meningkatkan kompetensi diri yang terus saya perjuangkan. Dan saya tidak akan menutup kemungkinan untuk menerima pendapat dari orang lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji. Semoga presentasi saya bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.